Boleh nggak sih sapi yang terkena penyakit lato-lato atau lumpy skin disease atau LSD dijadikan hewan kurban? Akhir-akhir ini pertanyaan seperti ini sering muncul karena tentunya sebentar lagi umat muslim akan merayakan hari raya Idul Adha, di mana hari pelaksanaan kurban. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Jadi apa sih sebenarnya jawabannya? Boleh atau tidak? Bagaimana fatwa MUI? Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita lebih paham tentang ternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu penyakit lato-lato. Jadi penyakit lato-lato ini atau lumpy skin disease atau LSD atau cacar sapi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Ini utamanya akhir-akhir ini booming menyerang hewan ternak sapi. Penyakit ini dicirikan dengan adanya benjolan-benjolan pada sekujur tubuh kulit sapi. Penyakit ini menyebabkan timbulnya benjolan atau bintik-bintik pada kulit hewan yang tertular. Ini diawali dengan bintik-bintik yang awalnya kecil-kecil dan keras, tetapi secara bertahap tumbuh dan ukurannya makin besar dan menjadi lembut dan berisi cairan. Lama-kelamaan benjolan ini menjadi pecah dan menyebabkan keropeng pada kulit. Seringkali benjolan ini bisa menembus sampai daging sehingga dapat merusak kualitas daging itu juga. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, penyakit lato-lato ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi peternak karena penyakit lato-lato ini menurunkan produksi susu, penurunan berat badan, menurunkan fertilitas dan bahkan menyebabkan kematian dalam kasus yang parah. Akhir-akhir ini bahkan sapi yang terkena penyakit lato-lato pun tidak laku dijual. Tentunya ini menjadi pukulan yang telak bagi peternak, khususnya ini sebentar lagi akan kurban, di mana harusnya penjualan sapi ini membludak. Namun dengan adanya penyakit lato-lato ini penjualan sapi menjadi agak tertahan ya. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya hukum di dalam Islam dalam menjadikan sapi yang terkena penyakit lato-lato ini sebagai hewan kurban? Apakah boleh atau tidak? Nah, untuk menjawab ini tentunya saya secara pribadi tidak bisa menjawabnya. Itu harus dijawab oleh orang yang kompeten di bidangnya. Alhamdulillah saya mendapatkan acuannya yang dapat kita pakai bersama, yaitu Fatwa MUI nomor 34 tahun 2023 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat merebaknya penyakit lumpy skin disease atau LSD dan antisipasi penyakit peste des petits ruminants atau PPR pada hewan kurban. Jadi LSD ini menjangkiti sapi, sedangkan PPR ini menjangkiti hewan kambing dan domba. Hewan ternak sapi yang terkena LSD ini sebenarnya sah sebagai hewan kurban ya dalam fatwa MUI tersebut. Dengan catatan LSD atau tingkat kejadian LSD-nya, tingkat kejadian penyakitnya itu gejala klinisnya ringan. Maksudnya di sini gejala klinis ringan itu benjolannya belum menyebar, tidak berpengaruh pada kerusakan daging, dan benjolannya ini jumlahnya cukup sedikit ya,
sekitar kurang dari 50%. Dan catatannya jangan ada yang pecah. Benjolannya itu jangan ada yang pecah. Nah, kalau sudah pecah itu masuk ke hewan LSD yang tidak sah, hewan sapi yang terkena LSD yang tidak sah sebagai hewan kurban. Ini karena ini sudah termasuk gejala klinis yang berat, di mana benjolannya menyebar, jumlahnya sudah 50%, lebih dari 50%, sudah ada benjolan yang pecah dan menjadi koreng dan terbentuk jaringan paru. Nah, kalau ini sudah pecah dan sudah terbentuk jaringan paru, ada kropeng-kropeng itu akan berpengaruh pada dagingnya, yaitu terjadi kerusakan di permukaan kulit dan dagingnya. Jadi bagaimana penanganan pemotongan hewan yang mengalami LSD ini? Jadi ada penanganan khusus terhadap sapi-sapi yang dijadikan hewan kurban. Mana tahu ada LSD-nya yang masih ringan, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada penanganan khususnya. Jadi kulit yang berbenjol ini dipisahkan dari kulit dari yang sehat. Jadi kulit yang berbenjol ini diberi garam, kemudian didiamkan selama 14 hari. Ataupun diberi garam plus soda abu atau soda cuci sekitar 2%. Ini disimpan selama 7 hari atau dikeringkan atau jemur. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau sudah terkena LSD, kulitnya itu dibuang aja, nggak usah dikonsumsi, Sobat Dokadil. Nah, itu dia Sobat Dokadil terkait hewan kurban, sapi khususnya, sapi yang terkena penyakit lato-lato, apakah masih bisa dijadikan hewan kurban atau tidak. Itu dia jawabannya, semoga jawabannya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya agar video ini disebarkan, linknya disebarkan ke kawan-kawan yang lain, sehingga yang lain juga mengetahui terkait penyakit sapi lato-lato yang bisa dijadikan hewan kurban. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga kurbannya lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sudah subscribe channel Dokadil Institute. Bagi yang belum subscribe, mohon kiranya untuk di-subscribe, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.